Hai moms, hari ini kita bakal baking ya. Kali ini temanya kita bakal buat donat kentang yang super lembut, tahan empuknya sampai 3 hari. Bahan-bahannya ada 250 gram tepung terigu protein tinggi atau cakar kembar, ada 4 sendok makan gula pasir atau 40 gram, ada 40 gram butter atau margarin yang suhu ruang ya. Kalian bisa pakai butter aja kalau mau. Dan ada 1 butir telur utuh. Dan ada 2 buah kentang atau setara dengan 100 gram kentang yang sudah dihaluskan dan dikukus ya. Dan ini dia bahan-bahannya. Yang pertama, simple banget kan. Jadi saksikan sampai habis, jangan di skip ya. Untuk bahan biangnya kita ada 5 gram ragi instan. Nih, pastikan raginya aktif dan masih baru. Ada 5 gram juga gula pasir atau sekitar setengah sendok makan. Ada air hangat. Ini air hangatnya dipakai berseling-seling gitu ya. Disesuaikan aja dengan kadar tepung-tepungnya gitu. Ini saya pakai total 75 ml dulu, tapi bisa dikurangin kalau udah kalis elastis. Jangan sampai kebanyakan. Bisa pakai 55 ml juga kok. Sekarang kita bakal aktifkan ragi instan dan gula pasir dengan air hangat. Tidak boleh terlalu panas atau terlalu dingin. Masukkan semuanya dari ragi instannya dan gula pasirnya dan diaduk rata. Untuk air hangat kalian bisa ganti dengan susu UHT yang kalian hangatkan, atau susu kental manis yang diberi air, ataupun susu bubuk dan kalian dikasih air. Aduk rata dan tunggu atau tutup sampai mengembang selama 10 menit. Jadi pastikan raginya masih bagus dan masih aktif ya. Nih guys, setelah 10 menit dia udah mengembang, banyak busa gitu. Dan untuk kentangnya kalian bisa ganti dengan ubi ungu, ubi-ubian atau apapun. Kita kupas bersih dulu dan cuci sebelumnya, karena biasa masih ada kotoran hitam-hitam. Kupas keseluruhan kentang. Nanti kita bisa kukus atau rebus, bebas sesuai selera aja. Yang penting nanti udah halus banget kayak pasta kentang. Dan itu terkumpul banyak 100 gram. Dan ini udah siap kita kupas. Sekarang kita bakal olah menjadi pasta kentang. Panaskan kukusan dengan api sedang. Airnya lumayan banyak selama 10 menit. Kita potong-potong dulu kentangnya kayak gini supaya lebih cepat matang. Lalu kita kukus deh sampai benar-benar lembut dan tidak keras lagi. Nah, kita siapkan baskom. Di sini kentangnya sudah saya blender atau kalian haluskan dengan cara ditumbuk juga boleh, asalkan tidak bergerigi lagi. Total 100 gram aja. Dan sekarang kita bakal buat adonannya. Ini adonannya nggak usah diragukan lagi, udah super duper lembut. Asal kalian ulen dengan elastis. Masukkan tepung terigu cakar kembarnya sebanyak 250 gram. Masukkan gula pasirnya sebanyak 4 sendok makan. Diaduk rata dulu supaya dia itu lebih benar-benar merata rasanya. Masukkan kentang halusnya. Kalian bisa sampai sehalus ini atau biasa aja, tapi kalau lebih halus dia pasti teksturnya lebih soft atau lebih mulus. Lalu masukkan 1 butir telur utuh. Oh iya, ini bahan-bahannya bisa untuk buat pizza, bomboloni, donat, dan lain-lain. Ini best untuk roti sobek juga bisa. Lalu kita aduk rata semuanya secara keseluruhan dari tengah ke ujung. Jadi aduknya dari tengah gini, baru menyeluruh ke bagian tepung-tepung yang di sampingnya, biar lebih merata aja. Kalian bisa pakai SP ataupun pakai pelembut roti kalau mau. Tapi tanpa pakai itu, asal diulek dengan kalis, kalian udah bisa kok dapat tekstur roti atau adonan yang benar-benar empuk tahan sampai 3 hari. Ini udah saya diamkan kemarin, udah lembut banget deh pokoknya. Aduk rata sampai lumayan kalis, baru kita ulek menggunakan tangan. Lalu kita bisa masukkan biang raginya.
Masukkan sedikit demi sedikit terlebih dahulu supaya tidak kebanyakan. Karena kalau kebanyakan dia bakal kelembekan, dan kalau kita kebanyakan tepung dia bakal keras. Jadi sesuaikan aja dengan tepung masing-masing. Ini udah lumayan mau kalis tapi belum menyatu. Nanti kita satuin aja menggunakan tangan. Kalian bisa ulен menggunakan mixer ataupun tangan, bebas aja, boleh pakai chopper. Chopper sih juga lumayan bisa bikin elastis ya. Nih karena kurang saya tambahin lagi. Ini masih banyak yang bersisa di samping-sampingnya. Kita ratain aja sampai benar-benar tidak ada yang tersisa lagi adonan-adonan yang menempel, itu tandanya udah kalis. Kalau adonannya masih lengket kayak gini, jangan khawatir, karena waktu pertama kali saya bikin roti ini lebih lengket lagi, susah banget. Dan sekarang kalau udah lumayan kalis kayak gitu, kita masukin butter. Kalian bisa tambahin garam kalau mau, tapi saya nggak usah pakai garam karena margarinnya udah asin. Aduk lagi sampai rata. Kalau udah lumayan rata, baru kalian bisa ulen menggunakan mixer atau tangan. Buat roti ini gampang-gampang susah, karena kalau pakai hand mixer pun kadang-kadang bisa gagal juga, nggak elastis. Kita sekarang ulen menggunakan tangan ya. Saya pun sempat kapok banget buat roti, tapi sekarang mulai lagi dan udah berhasil. Kita uleni kayak gini, sampai kalis kayak gini, nggak bersisa lagi. Sekarang kita sobek tuh, lihat elastis banget, dia sampai nembus membentuk widow pen gitu, bagus. Dia nggak sampai putus-putus gitu, nggak kasar adonannya. Tuh lihat ya. Lalu sekarang kita bakal timbang. Kalau udah kalis kayak gini, kita bakal timbang ya. Ini saya adonannya nggak usah tambah tepung apa-apa, cuman tambah tepung sedikit aja untuk membentuk aja udah cukup. Karena kalau kita tambah tepung kebanyakan dia bakal keras dan bantet. Nih siapin scraper untuk potong adonannya. Tuh elastis banget kan. Waktu kemarin saya ke tempat Jeko, saya pernah lihat juga mereka ngulennya sampai elastis kayak gini. Dia nggak lengket-lengket yang gimana gitu. Sekarang kita bakal bagi adonannya sebagai beberapa bagian. Saya mau bikin bakpao, bomboloni, dan juga donat. Kalian bisa juga buat roti gendang atau roti goreng pakai ini. Boleh banget deh pokoknya. Ini base-nya ini adonan buat apa aja juga masuk. Lumuri dengan tepung sedikit aja supaya nggak begitu lengket. Ini kayak gini. Lalu siapkan timbangan dapur juga supaya timbang atau nakarnya itu lebih pas. Uleni sebentar. Nih, kita timbang dulu keseluruhan adonan berapa gram, baru kita bisa bagi menjadi beberapa bagian. Sekarang saya bakal potong sedikit demi sedikit dan timbang. Ini saya mau timbang sebanyak 50 gram aja, kelebihan itu. Nih, gak apa-apa, segini, kurangin lagi. Udah pas 50 gram. Kalian bisa lihat ini tuh elastis, dia tuh nggak sobek-sobek sampai kasar-kasar gimana gitu. Sekarang kita bakal bentuk bulat-bulat biar lebih rapi, disatuin ke seluruh sisi, disobek-sobek kayak gitu biar ketemu titik yang halus. Nah ini udah aku bentuk bulat-bulat kayak gini. Nanti kita ingat ya, yang mana pertama kali kita bentuk itu nanti yang pertama kali kita olah, proses, goreng atau gimana. Sekarang aku bakal lanjut lagi bentuk yang lain, tapi ditutup adonan yang udah kita bentuk bulat-bulat tadi supaya nggak kering dan tetap moist. Timbang lagi. Kalian bisa langsung isi, karena ini 1 kali proofing aja, nggak 2 kali, biasanya 2 kali, ini supaya lebih mempercepat. 1 kali aja kita langsung bisa isi dengan coklat, seres, selai atau apapun. Nih bisa dilihat cara bentuknya, dibulet-buletin kayak gitu ya, dijadiin 1 titik, dicubit-cubit supaya dia mulus. Lalu kita lumurin tangan kita dengan tepung sedikit.
cubit-cubit. Saya sih ulennya biasanya di bidang datar kayak gitu biar lebih cepet. Supaya nggak sobek kita cubit-cubit ya, apalagi kalau ada isinya. Dia jadinya lebih mulus. Bisa kita baluri ke tepung terigu kayak gini atau bidang datar biar dia lebih halus. Tuh, cantik. Dan kita tata lagi, tutup lagi dan bentuk lagi. Guys, kita diaminnya itu selama 1 jam ya. Ini pertama kali aku bentuk, nanti kita bakal goreng. Ini dalam jalan setengah jam yang pertama. Udah lumayan gede juga. Nih jangan dikempesin. Ini untuk bakpao, ada yang untuk bomboloni, ada yang untuk donat. Diamin lagi. Guys, ini totalnya udah 1 jam, udah gede-gede banget. Sekarang kita bakal proses. Nih dari yang pertama kali kita bentuk dulu, yang kita proses. Kita ambil adonannya. Nih aku bakal buat donat. Siapkan baking paper. Nih yang udah kita gunting. Lalu ambil adonannya. Hati-hati ya, sobek adonannya. Lalu kita bakal bentuk bulat, atau kalian bisa pakai cetakan donat langsung atau lubang spuit ataupun tutup botol. Di sini aku pakainya tutup botol aja. Langsung tekan tanpa keraguan di tengah-tengah. Nih, biar lebih cepat. Dia nggak kempes dia. Nih guys, jadinya kayak gini. Tadi kalau misalnya baking paper kalian lengket, kalian bisa tambahin dengan minyak goreng dulu biar nggak lengket. Lalu kita bakal bentuk yang lain juga. Dan sekarang kita bakal goreng. Guys, panaskan minyak dengan api sedang atau kecil yang minyaknya banyak gini. Dan ini udah lumayan panas. Kita langsung aja goreng donat. Sedikit tips buat teman-teman, kalau hasilnya mau super duper empuk dan keluar white ring atau cincin putihnya, jangan balikkan. Kita balikannya 1 kali aja, nggak boleh 2 kali atau lebih. Karena dia nanti bakal kecoklatan semua. Tuh, dia udah mulai berbuih-buih gitu, tandanya minyaknya udah panas. Masukkan juga yang lain. Gorengnya jangan ditekan-tekan donatnya, nanti bentuknya bakal jelek. Dan biarkan aja sampai benar-benar kering. Kita menggunakan bantuan sumpit untuk supaya merata warnanya. Jangan terlalu gosong, apinya jangan terlalu besar juga supaya dia nggak gosong bawahnya. Kita goreng sampai garing bawahnya, kering, tapi jangan terlalu keras juga karena nanti teksturnya nggak bakal soft. Tiriskan. Tuh Keluar dan white selesai ringnya. goreng, aku tiriskan kayak Berhasil. gini supaya minyaknya hilang. Ini wangi banget. Nih, bisa dilihat white ringnya cakep-cakep banget. Ini montok banget. Keluar white ringnya. Dan untuk bomboloninya kita nggak usah bolongin kayak gini. Ini nama lainnya donat Italia atau donat buntu. Tunggu minyaknya panas juga, langsung aja masukin kayak gini. Tuh, jangan dibalikin juga, tapi tunggu sampai kering. Baru balikinnya tuh cuman boleh sekali aja biar dia tuh kembang, montok, dan dapat white ringnya. Bisa gunakan bantuan sumpit juga untuk menggeser-gesernya supaya nggak cepet gosong. Dan bisa sambil sesekali dicek udah keras atau belum bawahnya. Diceknya kayak gini ya, sambil diputar-putar. Tuh, kalau misalnya udah kecoklatan atau keemasan kayak gitu, udah bisa kita balik. Warnanya cantik banget, nggak gosong. Tuh, dibanding gosong, mending coklat muda aja. Cantik-cantik, mulus, dia nggak retak. Karena kita ulennya itu sampai kalis. Dan kita cubitnya itu sampai memang mulus banget. Tuh, kembang banget kan? Oh iya, jangan sampai overproofing ya. Nanti dia bakal bagus waktu kita goreng, tapi waktu dingin dia bakal menciut. Nah, ini udah matang, dia tetap cantik banget, gak kempes. Kita angkat dan tiriskan lagi. Nah, ini dia.
Cantik banget. Apalagi setelah kita tambahin topping. Ini ada yang original kayak donat kampung, cuma tambahin gula aja. Gula halus, montok-montok banget, keluar white ring. Untuk bomboloni sendiri, aku tambahin dengan coklat crunchy. Ini nih, montok banget dan ini soft banget, empuk. Good luck, semoga berhasil. So, jangan lupa cobain resep ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you on the next video. Bye-bye. Nantikan lagi ya resep-resep lainnya. Boleh di request di kolom komentar.